terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali Sapa Sulsel kembali lagi hadir menjumpai Anda untuk memberikan informasi dan juga inspirasi di pagi hari dengan berbagai topik perbincangan. Seperti di pagi hari ini, berharap Anda semuanya sudah siap-siap untuk menjalankan aktivitas Anda mulai lagi di awal pekan ini dengan rutinitas yang begitu padat. Jangan lupa untuk tetap semangat biar aktivitasnya bisa berjalan dengan sukses. Nah, kali ini saudara, perbincangan yang inspiratif adalah tentang kuliner. Kita ketahui bahwa di Indonesia begitu banyak sekali kuliner yang kemudian bisa memanjahkan lidah kita semuanya. Nah, salah satu kuliner yang bisa dibilang anti mainstream gitu ya, karena tidak biasa. Kali ini kita membahas terkait dengan sop kepala sapi. Nah, ini dia ada seorang pengusaha yang kemudian lebih fokus kepada kuliner yang khusus bagian kepala sapi, dan dikatakan sih ini khas dari Papua. Nah, kita ketahui makanan yang berbau kuah-kuah kental seperti sop ini di mana-mana pasti enak. Untuk itu langsung saja kita berbincang dengan seorang pengusaha kuliner yang lebih khusus kepada sop kepala sapi. Ada Maksi Toto Kurniawan. Selamat pagi, apa kabar? Baik, terima kasih, sehat. Iya, oke, terima kasih banyak sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Di studio seperti yang kita lihat di atas meja ini, Maksi Toto ini sudah mendatangkan ada kuliner sop kepala sapi. Oke, kita bisa melihat di meja ini kuliner dari kepala sapi yang sudah disediakan. Tapi sebelumnya mungkin kita lebih baik supaya ada gambaran bagaimana sebenarnya sop kepala sapi itu, kita lihat dulu video berikut ini. Nanti video tentang kepala sapi yang sudah dimasak kemudian dipotong-potong nanti akan kita tampilkan ya. Nah, berikutnya kita mungkin mulai pertanyaan dengan Mas Toto ini. Bagaimana awal mulanya Anda terinspirasi untuk membuat sop kepala sapi? Ya, ini sebenarnya sop kepala sapi ini di Makassar baru terpikir ya, waktu sudah tiba di Makassar, karena saya orang asal dari Papua. Dari Papua, saya juga lahir di Papua. Saya juga besar di Papua. Jadi sekolah kebetulan di Makassar. Kira-kira waktu datang sekolah sini saya karena dulu orang tua terbatas, jadi yang bisa saya lakukan, yang saya dapat punya ilmu sedikit waktu masih kecil, sering bantu orang tua waktu di kampung. Jadi di sini saya mulai mempraktekkan sedikit ilmu yang dulu didapat di Papua ya. Di Papua dengan bahan yang menurut saya agak murah, itu adalah kepala sapi, bagian kepala. Betul. Bahannya agak murah dan kemudian bisa terjangkau untuk dibikin coba sop
kepala Oke. sapi. Kalau tadi dikatakan tagline-nya dari teman-teman dari tempat usaha kuliner sop kepala sapi ini khas Papua. Memang di Papua sebenarnya sop kepala sapi ini udah biasa dinikmati di sana ya? Di Papua kami sebenarnya kurang terlalu kenal dengan sapi, tapi kami lebih kenal dengan hewan lain ya. Oke. Ya seperti daging rusa gitu, terus kanguru gitu. Jadi, Oke, tapi di Makassar kemudian diubah Iya. setelah biasa mengonsumsi sop kepala rusa mungkin di Rusa, sana di Makassar jadi sop kepala sapi. Iya. Oke. Baik, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pembuatan dari sop kepala sapi ini? yang memang agak sedikit memang lebih rumit, agak sulit adalah proses kepala dilakukan pembersihan. Jadi prosesnya kepala sapi ini dibersihkan dulu ya? Dibersihkan dulu. Itu dari proses pembersihannya itu seperti apa? Sebelum saya coba pasar ke kuliner, saya dulu masih lakukan yang konvensional. Oke. Jadi kepalanya dibakar di kompor, di kompor masak itu. Waduh, itu bersihkan bisa lama loh, bisa Oke. sampai setengah jam, bisa lebih lagi. Itu cara konvensional. Konvensional. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang kebetulan sudah temukan karena memang butuh yang lebih banyak, jadi ada alat yang bisa kami bakar. Yang kami dapat juga tuh informasi dari mereka ya, yang sering melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti membersihkan ini bulu. Jadi kami dapat ada alat yang bisa bakar dan kemudian bisa membakar secara lebih cepat. Oh, jadi diciptakanlah alat khusus begitu ya? Betul. Jadi pertama-tama itu kegunaannya kepala sapi dibakar itu untuk apa? Supaya bulunya dibakar sampai Oke, bersih, oke. kemudian digosok sampai bersih, sampai betul-betul tidak ada sama sekali bulu, jadi habis. Barulah kemudian diproses, dimasak. diproses, Oke. betul. Butuh berapa lama waktu memasak kepala sapi ini? Kalau sampai hari ini saya masih masak dengan konvensional juga ya. Artinya saya banyak orang lebih mengarah ke presto, terus masak di kompor. Saya kebetulan masih lakukan dengan konvensional, masih dengan kayu bakar. Oke, tapi kayu bakar biasanya rasanya masih lebih terasa, masih lebih asli, lebih identik begitu ya. Orang bilang memasak dengan kayu bakar itu cita rasanya berbeda begitu. Oke, baik. Nah, kalau kepala sapi yang kebanyakan orang mungkin masih sedikit ngeri begitu makan, tapi itu udah hal biasa bagi Mas Toto Kurniawan. Sebenarnya kepala sapi itu terbagi dalam bagian-bagian apa saja yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi? Kepala sapi rata seluruhnya tuh bisa dikonsumsi. Yang penting Itu bukan bagus. tanduknya ya. Yang penting jangan tanduknya saja. Oke. Betul. Oke, apa Jadi aja? bisa daging kepalanya, daging pipi, ada lidah. Oke. Terus ada kita bilang kikil kepala sebenarnya kita bilang kikil itu kepala. kikil kepala, yang kulit kepala itu kita bilang kikil kepala. Kalau otak? Otak saya tidak pernah jual sih. Saya biasa karena saya tidak jual biasa. Saya tidak pasarkan, di menu juga tidak ada. Itu saya kasih. Itu kalau orang mau saya kasih gratis saja. Oke. Lidahnya juga ya? Lidahnya ada. Oke. Nah, di sini di studio ini Mas Toto ini sudah ada membawa sop kepala sapi. Sudah terbagi mulai dari dagingnya, kuahnya, terus sambelnya begitu. Mungkin kita minta Mas Toto ini untuk meracik dan membuatkan semangkok sop kepala sapi buat saya. Oke. Bisa sambil diperlihatkan itu bagian daging apa saja. Oke. Oke. Kuahnya kalau Anda berada di studio, saudara, kuahnya itu begitu tercium aromanya khas begitu ya, seperti sop pada umumnya. Mungkin sambil diperlihatkan di kamera, ini bagian apanya? Ini bagian kikil kepala ini. Kikil ya, kepala. Ini kepala. Kalau ini lidah. Oke, lidah. Lidah ya. Ini pipi. Daging pipi. Ini daging pipi. Oke. Ini kalau orang kalau ada langit-langit daripada lidah, ini langit-langit dari lidah ini. Oke. Jadi langit-langit. Tapi
Jujur, Mas Toto masukin aja, main masukin aja ya. Saya sendiri sebenarnya belum pernah memakan bagian-bagian itu, tapi ini saya anggap tantangan bagi saya begitu. Kalau yang ini nggak tanya dulu gitu yang mana, tapi dimasukin aja. Oke. Ini kalau lihat ini di bagian dekat bagian ini, kalau lihat telinga, telinga tapi di bawah bagian telinga. Kalau kan ada telinganya, ini bagian telinganya, tapi masih dibilang daging, tapi dekat-dekat telinga. Nah, tunggu Mas, ini kan untuk masyarakat Makassar, mungkin bagian-bagian kepala sapi yang seperti ini masih hal yang asing, yang belum pernah mereka cicipi begitu ya. Iya. Sejauh ini responnya ketika makan di kampung Papua ini bagaimana? Banyak yang suka, banyak yang pesan, bagian yang mana yang paling banyak di request? Jujur, paling banyak orang request pertama itu adalah daging pipi. Daging pipi. Pipi sapi. Kedua itu lidah. Lidahnya memang favorit di Makassar ya. Terus kemudian yang lain kan Bapak bilang saya nggak masuk di menu, tapi biasanya saya bilang campur. Campur. Tapi kalau menu request itu daging, ini daging, yang ini daging. Daging aja ya porsi. Artinya di bagian kepala masih ada dagingnya juga ya? Ada dagingnya, seperti ini dagingnya. Ya, terus kemudian paling banyak pipi, terus daging, terus pipi, terus kemudian daging, sama lidah. Itu makanya itu ada di menu. Kalau yang lain saya anggap campur. Kalau untuk memasak satu kepala sapi ini atau sekaligus berapa kepala sapi dalam proses memasaknya itu bumbu-bumbu yang dibutuhkan apa saja khusus untuk dagingnya begitu, untuk kepala sapinya selain kuahnya? Ada campuran bumbu atau untuk bumbu khusus? Kepalanya nggak ada, tapi kuahnya saja. Kuahnya ya, di bagian kuahnya ya. Kalau kuahnya ini apa saja yang digunakan? Di sini tidak terlalu banyak. Kita cuma gunakan bumbu yang sederhana saja, seperti misalnya bawang merah, bawang putih. Mungkin secara umum ya? Ya, secara umum. Ada yang khusus? Nggak ada yang khusus. Nggak ada ya, semuanya pasti udah pada tahu. Pada tahu semua. Ya. Oke, silakan di. Cuma perbedaannya ini Bapak kita nggak pakai micin itu ya. Micin kita tidak pakai. Jadi ini aman ya bagi yang sama sekali nggak pakai. Darah tinggi, hipertensi dan lain begitu ya. Oke, coba dituangkan kuahnya. Kemudian nanti saya akan mencoba mencicipi sop kepala sapi, bagian-bagian yang belum pernah saya makan. Kali ini saya mencoba begitu ya. Gimana rasanya ya? Semoga setelah saya mencobanya acara ini terus berlanjut ya. Oke, baik. Pak, ini boleh saya kasih ini nggak tips sedikit Pak? Tipsnya apa? Tips ya. Jadi menikmati. Pertama Bapak mungkin tes original dulu. Original dulu. Supaya campur. Saya mau ajak Bapak untuk tes campur karena spesialnya saya itu di ini Lomboknya. Jadi ini yang paling jadi berbeda. Andalan. Nanti akan berubah ini sambelnya ya. Sambelnya. Terus mau bikin Bapak jadi segar jeruk. Coba Bapak coba dulu. Jadi mesti tesnya ini masih original ya. Original dulu. Gimana rasa original? Terus Bapak masuk ke saya pilih-pilih dulu nih yang mana nih yang lumayan lumrah. Kalau ini apanya nih, Bang? Itu lidah. Oke, saya mencoba lidah. Kita coba mencicipi sop kepala sapi bagian lidah. Jawab dengan hati nurani, hati saja. Kalau bagus silakan. Yang paling terasa pertama kali adalah dagingnya empuk. Proses pembuatannya mungkin punya bumbu rahasia, kemudian masaknya mungkin durasinya mungkin pas begitu ya. Kemudian kuahnya ini mungkin agak berbeda pada sop pada umumnya begitu ya, tapi dia lebih cita rasanya kayak ada rasa-rasa tersendiri begitu yang khas dari sop ini. Karena saya dari sekian sop yang saya makan, kuahnya agak berbeda begitu ya. Mungkin dia tersendiri begitu ya. Lebih ringan ya? Lebih ringan. Itu tadi lidahnya ya? Iya. Ini apanya nih Mas? Itu kikil. Yang paling banyak nih di request pipi? Daging. Pipi, daging dengan lidah. Oke, apa aja lah gua makan di sini ya. Habis itu Bapak bisa coba racik, lihat perbedaan kuahnya. Kalau daging Bapak udah bisa dapat empuknya, tes kuahnya. Kalau sop itu kan secara umum rasanya sama ya, hampir sama dengan bagian-bagian lainnya gitu ya dari organ-organ sapi. Yang membedakan mungkin
kuahnya di sini ya. Kuahnya. Cukup terasa. Oke, Silakan, minta Pak. Saya bantu ya, Pak ya. Ini buat lombok cukup ini. Oke. Oke, coba ya, sedikit lombok. Terus kemudian kecap manis sedikit ya. Boleh. Nanti agak berbeda soalnya. Iya. Kemudian saya minta itu ini bawang. Nah, ini bawang spesial ini, Pak. Wow. Sangat spesial. Bapak nanti coba ya. Terus kemudian ini yang bikin fresh Bapak nanti. Saya coba ya. Jeruk sorry. Oke. Nah, kita coba lagi. Berbedanya di mana? Katanya sih dari rumah makan Kampung Papua Makassar yang ada di Jalan Sungai Sadang ini yang paling khas, baru. Selain kuahnya itu sambelnya juga ya. Sambelnya katanya spesial khusus. Oke, saya coba. Ketika sudah ditaruh ke sambal, rasanya berbeda dan lebih nikmat. Wow, luar biasa. Mantap. Dan yang paling membedakan juga ini bawang gorengnya ya? Iya. Ini bawang gorengnya dibuat sendiri atau bagaimana? Bawang goreng ini kalau di khusus Kompas ini saya bawa bawang goreng dari Palu. Oh, ini bawang goreng Palu ya. Ya, jadi dari Palu, kota Palu. Baik. Menarik sekali. Memang rasanya kalau kita setelah proses memasaknya mungkin sudah cukup sempurna, bagian-bagian dari organ-organ kepalanya ini itu kayaknya rasanya hampir sama sebenarnya ya, tapi yang paling terasa yang membedakan di sini adalah kuahnya. Ini ada bumbu rahasia di bagian kuahnya atau secara umum aja? Karena saya menggunakan bumbu itu bumbu yang pada umumnya ya. Rahasianya bukan sebenarnya di bumbu, sebenarnya rahasianya di kepala. Oke. Kepala sapinya. Cara memproses kepala, karena kuah yang bikin nikmat itu adalah kuah dari tulang kepalanya. Itu yang membedakan dari semua. Kalau bumbu pada jadi yang membedakan kuah dari tulang kepala begitu ya. Karena kalau masakan sop pada umumnya, coto misalnya, kuahnya itu dari daging dan lain. Jadi kuah dari tulang kepalanya itu mempengaruhi rasa dari kuah begitu ya. Betul. Oke. Karena proses masaknya bisa cukup lama ya. Oke, baik. Menarik sekali begitu ya, rumah makan kampung khas Papua menyajikan sop kepala sapi yang dikatakan khas Papua begitu ya, karena proses pembuatannya juga tersendiri yang membuat dan yang memiliki juga rata-rata dari Papua. Ya. Oke. Nanti ternyata di kampung Papua ini juga ada menu lain yang disajikan. Nanti kita akan coba setelah jeda, tetaplah bersama saya di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, dan kali ini ternyata usaha kuliner yang ditekuni oleh Mas Toto Kurniawan ini berbagai menu begitu ya. Setelah tadi sop kepala sapi yang menjadi khas dari rumah makan ini, ada juga menu lain yang ternyata juga menjadi andalan di tempat ini. Mungkin sambil satunya belum masuk, mungkin sambil dibawain. Nah, di sini bisa dilihat pemirsa. Di sini bisa kita lihat di sini menu dari rumah makan kampung Papua khas Papua yang menjadi usaha dari Mas Toto ini adalah apa nih Mas? Itu dada tuna rica-rica. Dada tuna rica-rica. Jadi dari ikan tuna. Dadanya ikan tuna. Dada ikan tuna. Wow. Ikan mahal ini. Oke, saya ingin mencicipi sedikit ya. Silakan. Ini yang paling khas di sini mungkin sambalnya kali ya? Ya, sambalnya betul sekali. Memang kami. Cuman saya biasanya kalau makan ikan harus pakai nasi. Tapi nggak apa-apa. Oke. Mengapa harus dadanya? Artinya apakah orang by request ataukah semuanya dadanya? Oke, sambil kita nikmati. Sambil dijawab mungkin? Ya, karena saya terinspirasi waktu saya ke Manado, saya coba lihat mereka menyajikan ada rahang tuna, ada dada tuna, ada daging tuna. Oke. Saya melihat bahwa yang paling luar biasa nikmat dan terasa sangat enak itu ada di dadanya. Dadanya? Iya. Jadi di rumah makan ini hanya menyiapkan dadanya? Dada saja.
stoknya dari mana nih? Ini dari luar, biasa kalau bahannya ini dari Manado. Dari Manado. Jadi datang langsung dari Manado. Betul. Oke, tapi masih fresh ya? Masih fresh. Oke. Ya. Selain itu juga di sini telah dibawa nasi goreng. Nasi goreng apa nih, Mas? Ayam kampung khas Papua. Nasi goreng ayam kampung khas Papua. Tapi dalamnya ada cumi, ada udang. Oh. Mantap ini kayaknya ya, masih panas-panas kayak gini ya. Oke. Kemudian yang satunya kita lihat ayam goreng khas Papua, ayam kampung juga. Ayam goreng kampung khas Papua. Oke. Wow, luar biasa. Di kami nggak ada jual ayam lain selain ayam kampung. Potong ya? Nggak ada. Potong nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Oke. Baik, menarik sekali ya, banyak sekali. Selain ini menu apa saja yang ada di rumah makan Kampung Papua? Sebenarnya yang paling khas di ayam itu saya punya itu sebenarnya ayam panggang. Ayam panggang. Cuma karena prosesnya juga panjang dan waktu saya terbatas, jadi saya tidak bawa hari next time kita akan datang ke tempatnya ya. Mie kering juga. Mie kering. Papua. Ada beberapa foto dari rumah makan Kampung Papua ini yang menyediakan menu-menu lainnya. Kita lihat beberapa tampilan foto-foto menu lain dari rumah makan Kampung Papua. Ini dia ya. Apa nih, Mas? Ini mie goreng. Mie goreng ya. Oke, Yeah. next. Ini nasi goreng tadi. Nasi goreng ayam kampung. Oke, next. Ayam panggang ini. Ayam panggang, ini dia Ya, yang ayam dimaksud panggang. yang menjadi andalan ya. Oke, next. Ini mie titik ya. Mie kering tapi spesial. Oke, spesialnya kenapa? Lebih banyak. Ini capcay. Oke, Capcay khas Papua. Wow, banyak sekali ya menunya. Ini Salmon. ternyata Salmon. selain ikan tuna ada juga ikan salmon. Salmon. Oke. Ada juga nasi goreng salmon kami. Nasi goreng salmon. Nasi Oke. goreng tuna Baik. juga. Dari semua menu-menu ini, kisaran harganya yang ditawarkan berapa, Mas? Terjangkau. Rata-rata kalau yang biasa kami paling yang biasa ya nasi goreng kayak sepiring kayak gini cuma 25.000. Nasi goreng 25.000. Iya. Kalau sop kepala sapinya tadi? Sop kepala sapi kalau yang rata-rata kami sop kepala sapi memang di yang campur bermain cuma di ya 17.000. 17.000-an ya. Oke, jadi mungkin kisaran 15 sampai sekitar 17 mungkin 18.000. Tapi kalau yang untuk daging keseluruhannya ya, sampai itu yang campur 40.000 ya. Ya, Mie 40.000. titinya? Mie titi sama 25.000. Oke, berarti kisaran harganya ini mungkin paling minimal 15 sampai paling tinggi mungkin 40 atau 50.000 kali ya. Ya, paling tinggi 50.000. Oke, apa tuh yang 50? 50 itu dada tuna yang spesial. Oke, dada tuna yang spesial. 50. Porsinya lebih besar ya. Emang porsinya lebih besar. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, rumah makan khas Papua atau Kampung Papua itu letaknya ada di mana? Kita makin penasaran ini untuk datang ke sana. Letaknya di Sungai Sadang Baru. Sungai Sadang Sungai Baru. Kalau misalnya dari karena sudah Sungai Sadang Baru sekarang kan satu arah. Jadi kita turun dari Pelita ke Sungai Sadang Baru, lalu kita ada ketemu dengan di situ Sungai Sadang Baru cuma ada satu namanya Alfamart. Oke. Alfamart itu di sebelah kiri. Nah, kami di depan Alfamart itu ada namanya satu toko baby shop itu namanya Audrey. Oke. Sampingnya itu Audrey. Oke, jadi tepat di pinggir jalan, mudah didapati karena ada beberapa tempat yang orang kenal ya. Dikenal sama orang ya. Baik. Sekarang tips sukses untuk menjadi seorang pengusaha kuliner begitu ya. Karena ini kan baru dibuka sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu ya. Kabarnya juga sekarang pengunjungnya sudah begitu banyak. Dan kiat-kiatnya untuk menjadi pengusaha kuliner apa sih? Boleh berbagi ke pemirsa. Pertama, karena ini semua kuliner saya belajar sendiri, coba ambil dari dulu waktu belajar dari orang tua dan keluarga. Jadi waktu teman-teman katakan bahwa bolehlah kamu coba jual, itu bisa karena mereka sering minta request ke rumah, jadi saya bilang oke, saya coba. Dan saya melihat bahwa ikut di dalam satu kuliner harus kita jadi satu yang berbeda. Berbeda salah satu adalah sop kepala sapi tadi. Oke, jadi kita mencari sesuatu yang berbeda yang berbau ciri khas begitu. Ciri khas, betul. Oke, memang pada mulanya saya mau masukkan kepala sapi, saya juga agak takut karena saya melihat orang-orang bilang itu agak ngeri. Oke, tapi sejauh ini responnya banyak ya, peminatnya ya? Ya, luar biasa. Banyak ya? Banyak, responnya di positif. Baik. Sekarang mungkin ada kontak person yang mungkin bisa dibagi jika ingin yang memesan di rumah atau ada acara mungkin melayani juga ya? Iya, Oke, bisa disampaikan.
kalau hari ini saya bersyukur karena banyak orang lebih banyak belanja mengenal makanan khas Papua itu pertama dari teman-teman. Oke. Teman-teman itu punya hubungan relasi itu penting bagi saya. Jadi teman-teman banyak kita minta tolong untuk ngetes. Kedua, saya bersyukur hari ini Singkat ya. dari Grab, dari Itu Gojek juga ya? itu juga sangat Bisa membantu, dipesan ya? sangat Oke. membantu. Oke, jadi silakan cari rumah makan warung Kampung Papua, ya. Papua. Oke, terima kasih di Sungai Sadang Jalan alamatnya. Terima kasih sudah hadir di sini. Oh, iya. Sukses untuk usahanya, Toto Kurniawan, dan jangan lupa untuk mencoba mencicipi menu yang ada di sana begitu ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Indra Bakti pamit. Sampai jumpa saudara.